dari anak-anak yang kita ajar di tingkat TK ini sangat penting sekali. Alasan yang selanjutnya terkait tentang pengembangan keterampilan ini, menumbuhkan minat belajar, kemudian pembentukan karakter. Jadi ketika pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru hebat di tingkat TK, di tingkat PAUD ini benar-benar bermakna, maka pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna ini akan membuat anak-anak yang ada di tingkat bawah ini dia lebih tertarik untuk nanti memahami materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya dan juga hasilnya bisa maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya mungkin karena terkait tentang durasi waktu ini agak saya percepat bahwa intinya di sini bagaimana pembelajaran ini menarik, ini sangat terkait tentang modul ajar dan bahan pembelajaran yang kita bawakan, Bapak Ibu. Jadi ketika nanti bahan atau alat peraga yang dibawakan oleh Bapak Ibu guru itu benar-benar menarik untuk dibawakan, untuk diajarkan ke peserta didik kita, maka insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik dan hasilnya juga apa namanya juga akan maksimal gitu. Terkait tentang modul ajar Bapak Ibu yang nanti akan ditindaklanjuti pemateri selanjutnya, sedikit saya kasih pengantar bahwa modul ajar itu adalah dokumen yang berisi rencana pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan media yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saya yakin terkait tentang modul ajar, ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi, bahwa modul ajar ini intinya ya RPP lah kalau di sebelum apa namanya kurikulum kita, kurikulum Merdeka, dulu namanya RPP ya. Saat ini namanya modul ajar. Poin-poin yang apa namanya yang menjadi titik poinnya intinya kalau eh, teman-teman yang sudah mungkin di kurikulum Merdeka insya Allah sudah memahami secara detail, tapi kalau baru menuju di Kumer mungkin baru mulai adaptasi. Jadi apa bedanya antara modul ajar dengan RPP? Ya modul ajar itu lebih fleksibel gitu ya dan komprehensif. Jadi tergantung Bapak Ibu gurunya, jadi lebih enak. Jadi modul ajar itu. Kalau RPP itu lebih terstruktur dan rinci. Ini secara penjelasannya Bapak Ibu. Jadi kalau RPP itu memandu proses pembelajaran di kelas. Kalau modul ajar membantu pembelajaran mandiri siswa. Jadi lebih fokusnya tujuannya ke sana Bapak Ibu. Kalau kelengkapannya lebih terstruktur kalau RPP. Kalau modul ajar itu lebih lengkap dengan materi pendukung dan sumber belajar tambahan. Nah, formatnya terformat sesuai aturan pemerintah kalau RPP. Kalau modul ajar itu dapat dimodifikasi oleh guru. Jadi tergantung gurunya. Guru membuat satu lembar atau membuat apa. Ini tergantung gurunya. Apalagi pembelajaran yang kemarin di kurikulum Merdeka. eh, Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan sosialisasi ya terkait tentang Kumer itu sangat fleksibel sekali modul ajar ini bisa dibuat satu lembar dan juga disesuaikan dengan apa namanya kebutuhan dari Bapak Ibu guru. Yang intinya modul ajar ini lebih pada keperpihakan siswa, kemandirian siswa. Dan yang sangat terkenal di kurikulum Merdeka itu tentang pembelajaran yang bermakna tadi dengan format pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Pembelajaran yang beraneka macam model pembelajaran dengan dimaksudkan bagaimana anak-anak didik kita itu bisa menguasai materi, bisa memahami materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, jadi keren kurikulum Merdeka itu. Nanti akan kita singgung. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Eh, Sebenarnya apa sih manfaat dari modul ajar? Ini tadi kisi-kisi yang diberikan oleh panitia ini, saya suruh menyampaikan beberapa hal pengantar terkait ini. Ya ini kita singgung-singgung secara sekilas Bapak Ibu bahwa modul ajar itu ya intinya manfaatnya untuk siswa, untuk guru, untuk lembaga itu memiliki banyak manfaat. Salah satunya untuk siswa ini sebagai pengembangan kemandirian, kreativitas,
pemikiran kritis. Jadi modul ajar ini bagi siswa ini dengan adanya modul ajar ini siswa itu lebih bisa dikembangkan sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi anak didik kita ini gaya pembelajarannya kan sendiri-sendiri. Ada yang kinestetik, ada yang apa visual ya, ada yang audio, audio visual. Jadi ketika pakai modul ajar ini kita bisa mengembangkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi lebih fleksibel. Selanjutnya yang lain mungkin nanti bisa dibaca. Manfaat modul ajar bagi guru tentunya sangat menarik untuk Bapak Ibu guru. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu mengajar. Jadi guru lebih efektif dalam memberikan pembelajaran. Guru memberikan format pembelajaran, sampaikan tujuan pembelajarannya apa, strategi pembelajarannya seperti apa, kemudian anak-anak diminta untuk belajar sesuai dengan arah pembelajaran yang kita inginkan. Ini sangat efektif dan efisien. Meningkatkan keteraturan pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran lebih teratur. Jadi ciri-ciri kurikulum merdeka berdiferensiasi yang di dalamnya itu rata-rata pembelajarannya itu lebih pada penyesuaian dengan kemampuan anak-anak dan model tempat duduknya itu pun juga berbeda Bapak Ibu. Tidak seperti tempat duduk secara umum yang menghadap ke depan semuanya tidak seperti itu, tapi konsepnya biasanya ciri-cirinya itu lebih pada berkelompok-kelompok gitu ya. Sesuai dengan gaya belajarnya dan kemampuan dalam menyerap materi. Oke, yang lain mungkin bisa jenengan baca ini karena kaitan tentang waktu Bapak Ibu. Yang selanjutnya mungkin manfaat modul ajar bagi lembaga pendidikan ini tentunya bisa membantu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih holistik dan relevan. Jadi apa yang diinginkan sekolah dalam mungkin dituangkan dalam visi misi sekolah dan sebagainya itu lebih mudah tercapai gitu, dengan modul ajar yang disesuaikan dengan kapasitas kemampuan peserta didik kita. Jadi saya kira itu Bapak Ibu pentingnya modul ajar ini yang perlu nanti kita pahami, perlu kita kuasai dan modul ajar tidak ribet, bisa dikembangkan, bisa dibuat apalagi saat ini dengan gaya dengan beraneka macam yang penting kita bisa memahami perintahnya yaitu dengan apa? Bantuan AI. AI banyak sekali ya, ada ChatGPT, ada Gemini dan sebagainya nanti akan dikenalkan oleh pemateri kita. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya modul acar itu biasanya memuat media pembelajaran, Bapak Ibu. Ya, memuat media pembelajaran. Biasanya di dalamnya itu ada alat peraga. Nah, alat peraga yang digunakan ya, ini merupakan masuk dari media pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami materi pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa bulan yang lalu saya dikirim sebagai guru berprestasi. Salah satu yang saya kirimkan ke panitia itu terkait tentang media pembelajaran suka-suka sampean. Jadi itu suka-suka sampean. Jadi model pembelajaran prasmanan suka-suka sampean. Jadi anak-anak di tingkat SMP itu mereka ingin belajar apa? Gitu. Kita konsep prasmanan. Ini sangat menarik sekali. Nah, kalau di tingkat TK, di tingkat PAUD, kita kenalkan dengan yang namanya alat peraga yang masuk jadi bagian dari media pembelajaran ini. Ini akan membuat pembelajaran itu lebih bermakna. Pembelajaran yang diajarkan oleh guru ini lebih mudah dipahami oleh peserta didik kita. Ini sangat penting sekali, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa alat peraga pembelajaran. Ya, mungkin sudah Bapak Ibu pernah mungkin membuatnya ya. Ada mungkin balok bangunan, puzzle, kota alfabet, kartu lambang bilangan, kartu pasangan. Nah, ini banyak lah ya dari media peraga pembelajaran di tingkat TK PAUD itu. Ini nanti dengan semua akan diajari mungkin salah satu alternatif
terkait tentang media pembelajaran yang menarik untuk anak usia TK dan PAUD. Yang nanti akan disampaikan oleh praktisinya bersama Bu Fitri. Bu Fitri itu luar biasa terkait tentang apa namanya pembuatan media pembelajaran. Beberapa bulan yang lalu, Pergunung Anjuk itu punya gawe besar, namanya Temu Pendidik Nusantara, Bapak Ibu. Dan salah satu produknya Bu Fitri ini juga dipamerkan di kegiatan itu. Sangat menarik sekali media pembelajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi banyak hal ya, jadi media peraga itu untuk pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu bisa kreasi dan bisa cari apa namanya mungkin inspirasi dari media sosial ya, mungkin juga melalui AI dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya media peraga ini sangat penting Bapak Ibu untuk pembelajaran. Jadi media ini sebagai alat pendidikan untuk belajar yang lebih efektif. Manfaatnya luar biasa. Jadi memperbesar, meningkatkan perhatian siswa. Jadi mencegah verbalisme. Tidak hanya anak-anak itu melihat saja gitu. Tetapi mungkin juga bisa praktek secara langsung dan sebagainya. Ini memberikan pengalaman yang menarik, pengalaman yang tersendiri bagi anak-anak kita. Contoh ketika belajar tentang haji dan umroh. Anak-anak kita langsung dikenalkan secara langsung miniatur-miniatur tentang mungkin apa media pembelajarannya tentang apa, alat peraganya tentang Ka'bah, kemudian eh, ya kelengkapan-kelengkapan tentang haji ya, tentang umroh itu seperti apa. Ini akan membuat pengalaman mereka peserta didik kita ini akan berbeda. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yang keempat membantu menumbuhkan pemikiran yang teratur dan sistematis. Jadi anak-anak kita itu di tingkat TK ini kan menumbuhkan pemikiran awal ini kan mulai apa namanya perlu diluruskan. Jadi karena mereka itu banyak yang eh, apa ya keingintahuannya tinggi. Sidik-sidik tanya ke gurunya. Nah ini sehingga sangat tepat sekali ketika Bapak Ibu nanti memakai media peragam pembelajaran yang tepat Bapak Ibu untuk menuntun mereka menumbuhkan pemikiran yang teratur dan sistematis pada peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit eh, kita kupas terkait tentang obrolan terkini tentang kurikulum kita. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang masih baru menuju kurikulum merdeka Bapak Ibu ya. Ini khususnya madrasah mungkin. Madrasah itu baru masuk Umar dan sebagian masih pakai hampir mayoritas kurikulum 2013 gitu. Tapi ada gambaran bahwa di tahun ini katanya ada perubahan kurikulum, yaitu kurikulum yang eh, apa namanya lebih mendalam, deep learning. Dan sebenarnya Bapak Ibu itu bukan eh, kurikulum baru, tapi lebih pada kurikulum yang lama, tapi di dalamnya ada tambahan-tambahan muatan yang apa namanya lebih diperkuat lah ya, sehingga tidak sedikit-sedikit ganti menteri, ganti kurikulum gitu ya. Bahwa Pak Menteri itu menyampaikan kurikulum merdeka ini akan tetap berlanjut gitu. Namanya bukan kurikulum merdeka, tapi lebih pada kurikulum nasional, Bapak Ibu. Itu akan tetap berlanjut dan targetnya tahun 2026, 2027 ini semuanya kurikulum yang sebelumnya belum pernah berganti, yang awalnya masih tahun 2013, ini bagaimana bisa berubah semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika nanti Bapak Ibu sudah menuju pada kurikulum merdeka atau kurikulum nasional, pembelajaran yang ada di dalamnya ini nanti pembelajaran lebih pada yang saya sampaikan di awal tadi, pembelajaran eh, yang berbasis pada diferensiasi, Bapak Ibu. Pembelajaran yang menyesuaikan dengan apa ya,
apa namanya, kemampuan dari peserta didik kita dari tingkat pemahaman dan sebagainya, tingkat pemahaman memahami materi. Sehingga ini sangat menarik sekali ketika anak-anak di tingkat TK, guru-gurunya sangat kreatif memberikan pembelajaran dengan memakai apa namanya, media-media yang tepat, khususnya adalah media peraga yang tepat ini Bapak Ibu. Nah, apalagi nanti di deep learning itu kita akan dikenalkan namanya pembelajaran coding, kaitan tentang AI Bapak Ibu. Ini tapi tingkatnya nanti di SD dan tingkat di SMP. Eh itu saya kira, Habis, dan nanti di waktunya habis. J, 3 menit, Oke, Pak Agis. oke, 3 menit ya. Oke. Eh Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir ini sebelum saya akhiri, intinya nanti di pembelajaran eh, akhir ini di tahun 2025 ini kita nanti sudah memfokuskan pembelajaran yang lebih mendalam, namanya deep learning Bapak Ibu. Jadi sistem pembelajaran yang didesain untuk menguatkan pemahaman siswa melalui pendekatan yang lebih dalam. Jadi tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna sekaligus menyenangkan bagi siswa. Nah, ini. Hal ini didukung oleh 3 pilar, yaitu mindfulness atau mindful learning, meaningful learning, joyful learning. Nah, ini nanti sangat support sekali dengan apa yang nanti akan disampaikan modul ajar yang berbasis AI, kemudian media pembelajaran yang berbasis media peraga dan sebagainya yang disampaikan teman-teman. Kemudian kita bahas ini, mindful learning atau mindfulness. Ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk aktif berdiskusi, bereksperimen dengan mempraktekkan kebutuhan serta potensi setiap individu. Jadi contohnya itu guru diharapkan tidak hanya menyampaikan teori saat belajar, tetapi juga membantu siswa memahami peran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sangat tepat. Jadi ketika pembelajaran berbasis media peraga, ini sudah sesuai sekali dengan kegiatan pembelajaran mindful learning, Bapak Ibu. Kemudian meaningful learning. Nah, ini yang seperti apa? Meaningful learning ini mengajak siswa memahami alasan dibalik setiap materi yang dipelajari. Contohnya, guru menjelaskan manfaat konsep matematika dalam pengelolaan keuangan atau logistik. Jadi tidak hanya sebatas menyampaikan teori, tetapi maksudnya apa pembelajaran yang disampaikan. Nah, ini dengan apa yang disampaikan sama teman-teman di modul ajar yang tepat, kemudian yang dikonsep oleh Bapak Ibu sendiri, kemudian yang disupport dengan modul peraga tadi, ini sudah sangat sesuai dengan meaningful learning ini nanti. Kemudian yang terakhir, joyful learning. Joyful learning ini berfokus pada kepuasan dari pemahaman mendalam. Jadi apa namanya, Bapak Ibu guru hebat ini tidak hanya menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan untuk eh, peserta didik kita. Jadi eh, juga menciptakan bagaimana peserta didik itu memberikan pengalaman yang puas, eh, pengalaman yang lebih mendalam. Jadi, contohnya, guru mengadakan simulasi, diskusi saat belajar tentang sejarah agar siswa memahami konsepnya bukan sekedar menghafal. Jadi anak-anak diajak praktek. Ya, kalau di TK itu kan anak-anak diajak praktek tentang mungkin ibadah haji ya. Ah, terus mungkin anak-anak diajak praktek mengenal tentang apa namanya, kereta api, langsung diajak naik kereta api. Ini membuat apa namanya, pemahaman yang lebih mendalam. Mereka paham kereta api seperti ini, cara naiknya seperti ini, dan akhirnya mendapatkan kepuasan tersendiri. Ini joyful learning Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dari materi yang luar biasa nanti yang akan secara konkret dan real yang akan disampaikan sama Bu Fitri sama Bu Aisyah. Jadi saya kira itu Bu Vini yang bisa saya sampaikan Bu Vini. Oke. Oke. Terima kasih banyak Pak Agis Kafur. Eh, Teman-teman semuanya yang berbahagia memasuki
acara selanjutnya, ya ini pemateri kedua ya, yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Fitria Lailatul Mahmudah SPD SPD, di mana materi ini adalah membuat alat peraga edukatif, edukasi mudah cepat dengan menggunakan IE yang berbentuk Canva. Oke, kepada beliau Ibu Fitria Lailatul Mahmudah dipersilahkan. Bu Fitri, monggo. Terima kasih. Untuk materi ini nanti untuk AI itu besok ya Bu Sufi dengan Bu Aisyah. Untuk hari ini kita mau belajar dengan aplikasi PE-nya. Oke, nanti 30 menit nggih Bu Fitri. Semoga tidak terlalu malam. JJ. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fitria Lailatul Mahmudah. Saya juga sekretaris Pergunu Nganjuk. Dan di sini langsung saja nanti kita akan membahas tentang modul ajar dan juga pembuatan media ajar. Untuk saat ini kita akan belajar tentang media. Bisa dibuka screen-nya ya, Mbak ya, untuk media, untuk PPT-nya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang media. Media itu sangat penting ya, Bunda ya. Baik dari sekolah TK, SD, MI, MTS, sama MA itu memerlukan media. Meskipun sudah MA, itu kalau tidak ada media itu ngantuk anak ya. Betul apa betul, Bu? Oleh karena itu media itu sangatlah penting kita buat. Oke, hari ini kita akan membuat dengan aplikasi Canva. Seperti judulnya ya, ini untuk pemula. Mungkin di sini juga banyak yang sudah mahir dengan Canva ya. Oke, Bu Sufi ini bisa dibuka untuk slide-nya PPT. Oke, lanjut ke halaman 2. Ya, jadi yang kedua ini pendidikan saya lulus S1 itu 2 kali ya. Yang satu STAIM jurusan PAI, yang satu jurusan PAUD. Dan juga ada prestasi juga untuk tutor, jadi tutor Canva, tutor APE, tutor video KineMaster itu sudah pernah menjadi tutor dan juga juara-juara tentang pembuatan APE. Oke, lanjut lagi. Itu sekilas tentang saya. Nanti kalau mau pengen tahu banyak bisa japri atau bisa tanya di grup ya. Oke, lanjut. Pengertian dari APE. Jadi APE itu bukan hanya untuk anak-anak ya, tapi juga untuk kelas-kelas dewasa, kelas MI, MTS, MA itu juga perlu media. Media itu digunakan untuk membantu anak-anak untuk belajar agar pelajaran itu menarik dan juga interaktif dan juga bersifat konkret. Jadi, apabila kita ada media, guru juga akan lebih mudah untuk menjelaskan materi. Bukan saja siswanya yang paham, tapi gurunya juga lebih mudah untuk memahami dan juga mentransfer materi. Selanjutnya, slide ketiga. Nggak mau, nganu batal. Batal. Aduh, masuk. Oke, slide ketiga, pentingnya alat peraga. Nah, di sini alat peraga juga penting untuk belajar, untuk kemampuan motorik, kognitif, imajinasi, kreativitas, dan juga agar menyenangkan efektif. Jadi, di SD sendiri, apabila kita menggunakan media itu,
bukan media buku saja ya, itu pasti anak suka sekali. Karena anak saya juga di MI. Mereka kalau ada media pembelajaran baru, pasti juga suka. Seperti itu. Mungkin bunda-bunda juga sudah paham ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke pengenalan Canva. Ya, apa itu Canva? Canva itu juga termasuk salah satu dari IA, ya. Nah, Canva itu salah satu platform desain grafis online yang sudah banyak orang gunakan, baik untuk membuat desain poster, desain PowerPoint, desain sampul buku, untuk edit buku juga bisa, dan juga banyak sekali yang bisa digunakan. Untuk saat ini kita akan menggunakan Canva untuk media belajar siswa. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Ini yang di samping ini adalah karya dari saya. Ini ya. Seperti ini tutorialnya ya. Kita hari ini membuat jendela baca. Nah, untuk kali ini jendela baca ini bukan hanya untuk TK ya. Kalau TK mungkin sederhana, diisi A, B, C, D, bisa juga hijaiyah. Untuk yang SD juga bisa kita aplikasikan Pancasila. Kita kasih kotak 5, nanti bisa menjadi Pancasila. Bisa juga rukun Islam, nanti bisa masuk, rukun iman masuk, dan juga materi-materi sahabat Nabi juga akan masuk. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Sebenarnya media itu tergantung gurunya. Apabila guru bisa mengolah media dengan baik, maka akan menjadi efisien. Oke, selanjutnya kita masuk ke pola dasar Canva. Yang pertama, kita bisa klik aplikasi Canva. Nanti apabila yang belum punya aplikasi Canva bisa mendownload dulu, karena besok kita akan praktek ya, dan juga ada tugasnya yang harus diselesaikan. Oke, selanjutnya yang pertama kita klik Canva. Apabila sudah, kita nanti masuk ke poster. Jadi di aplikasi Canva itu banyak sekali, ada dokumen, ada PPT, tapi kita masuk aja yang klik poster. Selanjutnya nanti Bunda bisa melihat desain-desain yang ada di situ. Bunda lihat yang sesuai dengan API yang akan digunakan. Oke, lanjut lagi. Slide selanjutnya. Nah, untuk saat ini kita bisa menggunakan poster ya, yang di sebelah kanan ya. Itu ada tanda panah. Tuh kita klik poster nanti yang pertama. Di situ ada banyak desain. Nanti bunda-bunda bisa menyesuaikan desain yang akan digunakan dalam model atau membuat alat peraga. Setelah kita membuat klik poster, selanjutnya kita klik desainnya. Desainnya yang akan digunakan agak naik sedikit untuk slide-nya ya. Oke, nanti apabila kita mau membuat tulisan, kita klik ada logo T yang ada di bawah. Ada logo T, kita klik nanti itu untuk membuat tulisan. Oke, lanjut lagi. Slide selanjutnya. Nah, nanti ibu-ibu bisa mengaplikasikan board game itu bisa Pancasila, bisa rukun Islam, bisa rukun iman, bisa juga nama presiden, nama negara juga bisa kita aplikasikan sesuai mata pelajaran bunda-bunda yang ada di sekolah masing-masing. Oke, selanjutnya setelah kita mencari template yang sesuai, kita masuk ke mencari gambar. Kita buat persegi panjang karena kita mau buat jendela. Jadi ini miniatur jendela yang ada 5 nanti jumlahnya. Oke, kita klik panjang yang kotak ya. Selanjutnya nanti kita klik persegi panjang seperti yang ada di kiri. Itu nanti ada panah-panah yang tidur miring itu ya, yang tengah-tengah garis seperti min itu untuk menarik dan juga memperpanjang desainnya. Nanti bisa ditarik ulur kira-kira ada berapa kotak yang akan kita siapkan. Apabila satu sudah jadi, nanti Bunda dengan mengcopy di samping-samping agar ukurannya sesuai dan juga jumlahnya sesuai dengan desain kita. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya dari kotak tadi, lanjut lagi.
kita setelah di copy tadi, kita isi. Kita mau isi apa? Kalau ini contohnya saya isi dengan jendela Pancasila. Jadi kalau kita jendela Pancasila berarti hal-hal yang kita butuhkan adalah lambangnya dan juga tulisan Pancasila. Untuk kita mencari lambang di Canva juga sudah disediakan, ada di elemen di bawah. Ada di bawah sendiri ya, agak ke atas lagi. Nanti ada, nah itu ada elemen, agak kebanyakan Mbak. Ada elemen dan juga ada tulisan, nanti tinggal cari elemen-elemennya, ada di situ. Nah, ini setelah kita jadi satu ya, kita copy paste aja, yaitu dengan mencubit untuk tengah-tengahnya dari slide. Kalau kita pakai laptop, nanti bisa langsung copy paste untuk slide-nya. Jadi nanti kotaknya bisa langsung jadi dua. Ada di kanan untuk tulisannya Pancasila dan kiri untuk lambangnya Pancasila. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau sudah jadi, kita tinggal save. Ya. Pojok atas, kita save nanti. Setelah di-save nanti tinggal kita cetak di media printer. Untuk mencetaknya, agar Bunda itu medianya awet, saya sarankan untuk belakangnya itu kita kasih karton. Jadi kita print pada kertas stiker atau kertas foto. Selanjutnya, setelah kita print, kita tempel di karton tersebut dan juga kita gunting. Oke, lanjut lagi. Apabila sudah jadi, nanti akan jadi seperti di bawah ini. Nah, ini adalah kreasi-kreasi yang saya gunakan untuk Canva. Itu ada jendela baca, itu bisa dibuka ya. Jadi A, I, U, E itu dalamnya ada gambarnya lagi. Dan di sampingnya ada tempat baca A, I, U, E, O. Ada juga anggota tubuh dan roda putar. Roda putar ini juga salah satu APS saya yang sudah saya jual belikan di online. Selanjutnya, oke, ada lagi Mbak Subini. Oke, sudah. Jadi, ada contohnya sudah jadi ya seperti ini. Nah, seperti yang saya bawa ini adalah dari print. Nah, ini juga hasil dari saya print. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini adalah hasil dari print. Nah, nanti bisa saya videokan ya. Ini yang sudah jadi. Sebentar, screen saya matikan dulu. Nah, ini ya. Jadi ini contohnya seperti tadi. Tadi ada 5. Nanti kita itu nanti ngeprint 2. Jadi yang ada gambarnya nanti bisa taruh dalam. Jadi seperti ini nanti. Bisa juga seperti ini. Ini yang tadi ya desainnya tadi. Jadi ada 2 slide. Yang satunya untuk dibuka, yang satunya kita gunting bagian atas seperti ini. Nah, di kedua Persatuan Indonesia gambarnya. Nah, ini gambar-gambarnya ada di dalamnya. Bisa juga dibalik, gambarnya di luar, untuk tulisannya di dalam juga bisa, tergantung bunda-bunda mau seperti apa ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau medianya itu menarik untuk anak, insya Allah anak akan lebih mudah untuk memahami apa yang kita ajarkan. Seperti itu. Ini media yang sudah saya buat. Nah, seperti ini. Ini pakai karton. Jadi aman 1 tahun itu insya Allah tidak hilang ya. Nah, seperti ini. Dan nanti bunda-bunda yang MTS, MA, SD, ataupun di MI nanti membuatnya sesuai dengan apa materi bunda. Kalau bunda memang pengennya rukun Islam, sesuaikan. Di sini rukun Islam ada 5, gambarnya apa saja bisa ditaruh dalam atau taruh luar. Seperti itu. Nah, ini adalah desain-desain yang saya buat dari aplikasi Canva. Nah, ini
Jadi terlihat menarik dan juga bisa diperjualbelikan kalau Bunda memang menekuni dunia ini ya. Jadi ini salah satu untuk rukun Islam. Itu juga media putar. Ini juga. Ini berhitung dengan memasak. Nah, ini bisa dikatakan teflon lah ya. Telurnya nanti di sini bisa dibuat tambah-tambahan seperti itu. Oke, tadi penjelasan dari saya. Mungkin dari sini nanti ada yang ditanyakan. Apabila waktunya tidak cukup, nanti bisa bertanya di jalur grup WA ya. Oke, silakan. Apabila ada yang bertanya, bisa acungkan tangannya. Tuh. Monggo yang mau bertanya bisa angkat tangan. Kita buka dua penanya dulu ya. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Mikrofonnya dibunyikan, monggo. Atau mungkin sudah paham semua. Oh, ini ada dari Siswidiani RAL Falah Khairul Rahman. Monggo. Ya, silakan Bunda. Siswidiani dinyalakan dulu mikrofon Ibu. Monggo Bu Siswidiani. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan tadi yang berkaitan dengan Canva, ya, yang berarti media ajar yang tadi, Ya. yang AIUEO itu, background-nya itu berarti dari Canva juga ya, Bun? Iya. Iya, membuatnya semua dari Canva. Ya, nanti yang untuk yang premium nanti bisa Berarti dapat nanti premium ketika nanti. sudah mengedit di Canva, ngeprintnya 3 berarti. Iya, kalau untuk yang AIUEO itu ngeprintnya 2 sayang. Jadi nanti kita buat dulu yang dasarnya yang ada gambarnya. Selanjutnya kita copy, gambarnya kita hapus diganti A, I, U, E, O seperti itu. Jadi nanti besarnya sama.